Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kami muliakan, alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan petang hari ini dapat hadir ke masjid ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salat fardu maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah tadi ataupun ibadah-ibadah yang lain yang Bapak Ibu kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pahala pemberat timbangan kita nanti di yaumil akhir. Kemudian selawat beserta salam tentunya senantiasa kita doakan, kita berikan buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga selawat serta salam kita tercurah buat keluarga beliau, para istri-istri Nabi, anak keturunan Nabi, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan juga kaum muslimin dimanapun berada yang senantiasa mengikuti apa yang telah dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, di kesempatan petang hari ini menjelang datangnya waktu salat Isya, dan semoga duduknya kita di sini juga mendapatkan nilai salat. Karena memang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang duduk menunggu datangnya waktu salat, maka dia juga masih dinilai dalam keadaan salat. Kaum muslimin yang kami muliakan, di kesempatan petang hari ini ataupun dalam kajian yang singkat ini, sebagaimana yang telah disampaikan oleh panitia, bahwasanya temanya adalah berkenan dengan jadilah kunci-kunci kebaikan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita seorang muslim ketika kita telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masuk ke dalam agama Islam ini, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang lebih lagi, yaitu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yaitu berupa taufik serta hidayah dari Allah untuk menjalankan syariat agama Islam itu dengan baik. Walaupun tentu kita meyakini, menyadari apa yang kita laksanakan hari ini, apa yang kita jalankan sebagai seorang hamba Allah tentu masih jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita telah mengetahui hal tersebut, ketika kita telah bisa membedakan mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah, tentu kita juga ingin saudara-saudara kita yang lain mendapatkan nikmatnya hidup di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, marilah kita jadikan diri kita sebagai orang-orang yang
disebutkan sebagai kunci-kunci kebaikan tersebut. Ketika kita yakin apa yang kita jalankan adalah kebaikan yang berdasarkan syariat yang telah dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah kita sebagai kunci-kunci kebaikan tersebut, sehingga kebaikan itu pun tersebar ke orang-orang yang lain, terutama orang-orang yang berada di sekitar kita. Bahkan ini juga merupakan kewajiban bagi kita untuk menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dasar pembahasan kita pada malam hari ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi mengatakan, "Inna minan nasi mafatiha lil khairi maghaliqa lisyarri wa inna minan nasi mafatiha lisyarri maghaliqa lil khairi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada di antara manusia itu merupakan orang-orang yang akan menjadi kunci-kunci untuk kebaikan dan penutup untuk keburukan. Kemudian sebaliknya kata Nabi, wa inna minan nasi mafatiha lisyarri, dan ada di antara manusia tersebut mereka adalah kunci-kunci akan keburukan, wa maghaliqa lil khairi, dan mereka menjadi penutup akan kebaikan. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadaihi, maka berbahagialah, beruntunglah mereka orang-orang yang Allah jadikan sebagai kunci-kunci kebaikan dengan tangan-tangan mereka. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wawailun liman ja'alallahu mafatihasy syarri ala yadaihi, dan kecelakaanlah, wail. Kalau kita lihat di dalam beberapa ayat Al-Quran, ada beberapa ayat Al-Quran yang menggunakan kata ini, wailun, kecelakaanlah. Atau ada yang menyebutkan neraka waillah bagi orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci-kunci keburukan dengan tangan mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan menyimak hadis ini tentu tidak ada yang kita harapkan selain kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kelompok yang pertama tadi, yaitu orang-orang yang akan menjadi kunci-kunci kebaikan dan sebagai penutup keburukan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kata Nabi SAW, orang-orang yang akan menjadi kunci-kunci kebaikan tersebut, tentu banyak hal yang harus kita ketahui dari hal tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang ikhlas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah yang akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci-kunci kebaikan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita beranjak kepada
yang dimaksudkan sebagai kunci-kunci kebaikan tersebut? Tentu yang pertama sekali adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan tentang kebaikan itu sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang juga kita harus ketahui bahwasanya dengan ikhlasnya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah taufik dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisah yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahwahis innahu min ibadinal mukhlasin. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah agar kami memelihara daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya dia, yaitu Nabi Yusuf, itu adalah termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ikhlas menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan selamatkan kita dari segala bentuk kekejian, kemungkaran. Dan ini yang perlu kita tanamkan terlebih dahulu, bahwasanya kebaikan ataupun setiap kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan salah satu kuncinya kita benar-benar ikhlas menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia yang Allah telah berikan kepada kita hawa nafsu, tentu kalau seandainya hawa nafsu itu lebih dominan pada diri kita, belum tentu kita bisa hadir di dalam masjid ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ingat lagi kemarin, beberapa hari yang lalu, kajian yang disampaikan oleh guru kita, yaitu Al-Ustadz Abu Thahir Janis Fendra hafizahullah taala, yang mana beliau menceritakan kisah para nabi dan keluarga mereka. Awalnya beliau menceritakan kisah Nabi Ibrahim bersama bapaknya. Bagaimanapun usaha Nabi Ibrahim untuk mengajak orang tuanya agar menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mendapatkan hidayah sebagaimana yang terjadi pada diri bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu pula kisah Nabi Nuh, yang mana beliau sangat mencintai anak beliau. Namun ketika Allah tidak berikan hidayah kepada anaknya, maka putra Nabi Nuh pun tidak mendapatkan hidayah tersebut. Begitu pula yang terjadi pada Nabi Lut. Bagaimanapun cara yang dilakukan oleh Nabi Lut untuk mengajak istrinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, namun tetap Allah belum berikan kepada istrinya Nabi Lut. Begitu juga yang terjadi pada diri Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu besar harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar paman beliau yang benar-benar telah mencurahkan kasih sayangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan
paman beliau Abu Talib senantiasa membela dakwah beliau. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala belum memberikan hidayah dan taufik kepada Abu Talib, maka tidak mendapatkan hidayah. Makanya pertanyaan yang diberikan oleh Al-Ustadz waktu itu, pernahkah kita bertanya kepada diri kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah Islam, bahkan memberikan hidayah taufik untuk menjalankan syariat agama Islam itu dengan baik kepada kita semua? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertanyaan yang besar yang harus kita tanamkan di dalam diri-diri kita. Namun tentunya jangan sekedar bertanya di dalam diri dan hati kita saja. Yang lebih utama adalah kita mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufik yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha untuk menjaga hidayah tersebut agar kita senantiasa berada di atas kebaikan tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil kita ataupun sampai berakhirnya ajal kita hidup di atas dunia ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ketika kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut kita yakini Allah telah memilih kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan pilihannya kepada kita semua untuk menjadi seorang muslim, untuk menjadi orang yang senantiasa menjalankan kehidupan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan syariat yang telah dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang harus kita tempuh berikutnya setelah kita ikhlas menyerahkan diri dengan masuk ke dalam agama Islam itu adalah memperbanyak doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terus senantiasa memberikan hidayah tersebut sampai akhir hayat kita nanti. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala terbagi dua, yaitu doa ibadah dan juga doa hajah sesuai dengan kebutuhan kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doa ibadah yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa-doa ataupun zikir yang kita baca ketika kita berada di dalam salat ataupun dalam keadaan-keadaan yang lain, seperti kita hendak masuk masjid, keluar dari masjid, setelah berwudu dan sebagainya. Kemudian doa juga bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita memiliki hajat-hajat tertentu, dan terutama hajat yang harus senantiasa kita ungkapkan, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ditetapkannya kita di atas agama Islam ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika kita kembali ke hadis yang tadi, tentunya kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjadi orang-orang yang akan menjadi kunci-kunci kebaikan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 89 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau berfirman, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Kaum muslimin, di dalam ayat ini Allah mengajarkan kita agar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, bukakanlah dan berikanlah keputusan di antara kami dan juga kaum-kaum
di atas kebaikan ataupun di atas kebenaran, dan engkaulah pembuka ataupun pemberi keputusan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Fattah, yang maha memberi atau maha membuka ataupun maha memberikan keputusan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengetahui salah satu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah, maka marilah kita sering-sering berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah lah yang memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Dan pada ayat ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Fattah. Maka marilah kita sering memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama ini, agar Allah Subhanahu wa taala membukakan hidayahnya kepada kita semua, kemudian menjadikan kita sebagai orang-orang yang akan menjadi pembuka-pembuka kebaikan tersebut. Karena tugas atau fungsi dari kunci adalah membuka kebaikan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, salah satunya Al-Fattah. Kemudian Allah perintahkan kita untuk berdoa dengan nama tersebut. Bukan hanya sekedar kita menyebut nama tersebut, namun yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah memperbanyak doa dengan menggunakan lafaz nama Allah tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim yang berharap menjadi salah seorang dari pembuka pintu kebaikan tersebut, setelah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang akan menjadi kunci-kunci kebaikan tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga berharap bahwasanya kita menjadi kunci-kunci kebaikan tersebut, dan orang-orang yang menjadi objek dari tugas kita tadi menyebarkan kebaikan tersebut juga mendapatkan kebaikan. Namun ketika orang yang kita jadikan ajak untuk mendapatkan kebaikan sebagaimana yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua tidak menerima, ataupun masih kita merasakan kesulitan untuk memberikan ataupun menyebarkan kebaikan tersebut, hendaklah kita bersabar di atas segala hal yang kita rasakan ketika menyebarkan kebaikan tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdialog, duduk bersama para sahabat. Kemudian Nabi melontarkan sebuah kalimat, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Qala fasakatu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku kabarkan kepada kalian orang-orang yang terbaik di antara orang-orang yang buruk di antara kalian? Kemudian para sahabat pun terdiam. Perawi menyebutkan para sahabat pun terdiam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan kalimat tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, kemudian salah seorang di antara mereka menjawab ketika Nabi telah 3 kali menyebutkan kalimat tersebut. Faqala dzalika thalathan. Kemudian faqala rajulun bala ya Rasulullah.
Kata salah seorang di antara para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan bahwasanya di antara kalian, atau Rasulullah SAW memberitahu kepada para sahabat, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang-orang yang diharapkan kebaikan dari dirinya, aman dari kejahatannya, dan orang-orang yang paling buruk di antara kalian adalah orang-orang yang tidak diharapkan kebaikan dari dirinya dan tidak aman dari kejahatannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, orang yang paling baik di antara kalian itu adalah orang yang diinginkan adanya kebaikan pada diri orang tersebut dan adanya rasa aman bagi orang lain dari kejahatan orang tersebut. Sementara orang yang paling buruk di antara kaum muslimin adalah orang-orang yang tidak diharapkan kebaikan dari diri orang tersebut, kemudian orang lain pun tidak merasa aman dari perbuatan orang tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW menyebutkan bahwasanya orang yang terbaik di antara kaum muslimin itu adalah orang-orang yang diharapkan kebaikan bagi diri orang tersebut dan orang lain pun bisa merasa aman dari perbuatannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu hendaklah ketika kita berada di tengah-tengah lingkungan manusia yang lain, kita menjadi orang yang diharapkan kebaikan atas diri kita dan orang lain merasa aman dari keburukan diri kita. Maka ketika itulah orang tersebut akan menyebarkan dari dirinya kebaikan itu sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan bahwasanya majlis kita, tempat duduk kita, tempat bergaulnya kita, hendaklah kita menjadi orang yang terbaik di dalam keadaan kita bergaul sama manusia, ataupun kita menjadi orang yang bisa menyebarkan kebaikan di antara saudara-saudara kita ataupun teman-teman duduk kita tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah seorang muslim itu dimanapun dia berada, dia bisa menyebarkan kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya kepada orang lain, dan jangan sampai dia malah menjadi korban atas keburukan yang ada pada diri orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini tentu kaitannya adalah bagaimana kita bermuamalah di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga ketika kita bergaul, ketika kita duduk ataupun bermuamalah dengan manusia, hendaklah kita menjadi orang yang terus memberikan kebaikan kepada manusia yang lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara seorang istri dengan suaminya, antara seorang bapak dengan anak-anaknya, antara seorang guru dengan muridnya, antara seorang majikan dengan anggota karyawannya, antara seorang rakyat dengan pemimpinnya, pasti ada muamalah yang akan terjadi di antara mereka. Maka ketika kita seorang muslim berada di dalam keadaan tersebut, hendaklah kita menjadi orang-orang yang akan menyebarkan kebaikan ataupun menjadi kunci-kunci kebaikan tersebut. Sebagai seorang suami,
hendaklah kita menjadi orang yang akan membimbing ataupun mengarahkan istri kita atas kebaikan-kebaikan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengajarkan, membimbing dan membina keluarga kita. Seorang istri pun begitu. Ketika dia di posisi seorang istri, hendaklah dia menyebarkan kebaikan walaupun posisinya berada di bawah. Namun dia juga memiliki kesempatan untuk menyebarkan kebaikan kepada suaminya. Dengan mengingatkan suaminya ketika suaminya terlupa dari sebuah kebaikan. Antara bapak dan anak juga seperti itu. Hendaklah di antara kita terus menyebarkan kebaikan-kebaikan sesama kita. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi bahwasanya harapan seorang muslim adalah menjadi orang yang terbaik tadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, yaitu orang yang paling baik adalah orang yang diharapkan kebaikan ada pada dirinya dan orang lain menjadi aman, merasa aman dari keburukan dirinya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita menyadari bahwasanya seberapapun kebaikan yang ada pada diri kita, tentu kita menyadari ada keburukan yang ada pada diri kita juga. Maka oleh sebab itu, ketika kita bermuamalah tadi, hendaklah yang kita keluarkan, yang kita munculkan, sehingga itu yang akan tersebar, itu yang akan hinggap kepada orang lain, yaitu berupa kebaikan. Sementara keburukan yang kita miliki hendaklah kita tutupi, hendaklah kita simpan ataupun kita buang. Jangan pernah kita tunjukkan ataupun keluarkan sehingga tidak menular kepada orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika bermuamalah dengan sama manusia, kita menjadi orang-orang yang terus menjadi pembuka kebaikan ataupun penyebar kebaikan tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita lakukan ketika kita ingin menjadi orang-orang yang akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci-kunci kebaikan tadi, yaitu setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang akan terus berada di atas kebaikan dan juga menjadi orang yang menjadi penyebar kebaikan tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita terus menuntut ilmu ataupun menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang terus mencari kebaikan itu sendiri. Terkadang kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di antara manusia yang ketika dia merasa telah berada di atas kebaikan, kemudian dia telah merasa mampu untuk menyebarkan kebaikan itu kepada orang lain, dia hanya mencukupkan diri ataupun memuaskan dirinya dengan apa yang telah dia rasakan tersebut. Namun yang harus terus dilakukan oleh orang tersebut adalah mencari kebaikan-kebaikan yang lain yang akan dia sebarkan di hadapan manusia yang lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu ketika seseorang belajar, baik itu yang menempuh jenjang-jenjang pendidikan ataupun orang-orang yang senantiasa melazimkan dirinya duduk di majelis ilmu, maka yang diharapkan dari diri orang tersebut, mereka menjadi orang-orang yang akan menjadi pembuka ataupun menjadi kunci-kunci kebaikan tersebut.
Kenapa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Contoh, salah seorang yang menjadi talibul ilmi, yang senantiasa duduk bermajelis untuk mendapatkan ilmu syar'i, itu bukan hanya yang diharapkan kebaikan untuk dirinya saja, namun yang juga diharapkan adalah kebaikan untuk orang lain yang akan disebarkannya. Baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin, seseorang yang tadinya telah menyadari bahwasanya begitu pentingnya dia menjadi salah seorang yang akan menjadi kunci-kunci kebaikan ataupun orang yang akan membuka, memberikan, menyebarkan kebaikan itu kepada orang lain, dia terus menggali ilmu ataupun mendapatkan kebaikan yang lain yang mungkin belum dia ketahui. Kemudian setelah dia ketahui, dia kembali menyebarkan ilmu tersebut di hadapan manusia. Karena kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ataupun para ulama menyimpulkan bahwasanya menuntut ilmu itu adalah salah satu jalan pintas untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana perkataan ini diambil oleh para ulama dengan berdalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke dalam surga. Ini adalah dalil yang digunakan oleh para ulama menyebutkan bahwasanya menuntut ilmu itu adalah jalan pintas untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dikarenakan ketika seseorang telah menuntut ilmu, artinya dia telah mengetahui banyak kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui ilmu yang telah dia pelajari tersebut. Maka dia akan bisa masuk ke dalam surga dengan syarat dia menyebarkan ilmu tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu bagi seorang penuntut ilmu yang telah memahami ilmu syar'i, dia tidak akan pernah puas kalau seandainya ilmu itu hanya dia amalkan saja. Namun ada kewajiban yang harus dia tunaikan, yaitu menyebarkan ilmu tersebut, dan itulah yang akan menjadi kunci-kunci kebaikan bagi dirinya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi mengatakan bahwasanya umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Tentu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan umur sekian, kita yakin bahwasanya kalau hanya dengan amal pribadi kita, akankah kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Ataupun akankah Allah memberikan rahmatnya untuk kita agar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka cara lain agar kita mendapatkan pahala yang banyak, yaitu dengan menyebarkan ilmu yang telah kita dapatkan. Kita tuangkan ataupun kita berikan ilmu tersebut kepada orang lain. Dan bisa jadi nanti orang lain yang kita berikan ilmu itu juga menyebarkan ilmu tersebut. Sehingga setiap amal yang dilakukan oleh seseorang dari ilmu yang kita ajarkan, itu akan mendapatkan kebaikan ataupun pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah orang yang banyak kebaikannya? Karena segala sesuatu yang ada di syariat agama Islam ini, beliaulah yang membawakannya pertama sekali. Maka setiap kebaikan umat manusia ataupun kaum muslimin yang mengerjakan, mengamalkan syariat agama Islam ini akan didapat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pahalanya. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, semakin banyak kebaikan yang kita sebarkan di hadapan manusia, maka kita pun akan
terus mendapatkan kebaikan-kebaikan ataupun mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala sebagaimana pahala yang didapat oleh orang yang mengamalkannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang terus menuntut ilmu, kemudian dia menyebarkan ilmu tersebut, maka setiap orang yang mengamalkan ilmu tersebut dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu seterusnya, setiap ilmu itu tersebar, maka dia akan terus mendapatkan pahala dari tersebarnya ilmu tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengajak ataupun kami mengajak kita semua agar kita memanfaatkan salah satu cara ini agar Allah mudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyebarkan kebaikan, kemudian menuntut ilmu terus ataupun mencari sesuatu yang belum kita ketahui, kemudian nanti kita sebarkan kembali di hadapan orang-orang yang belum mengetahui perkara tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak hadis-hadis yang lain yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setiap kebaikan yang kita sebarkan di hadapan orang banyak, kita akan mendapatkan pahala dari setiap kebaikan tersebut. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, ketika kita menyebarkan sebuah ilmu, kemudian diamalkan oleh orang tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala juga sebagaimana pahala yang didapatkan oleh orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Kata Nabi SAW, "Man da'a ila hudan, kana lahu min ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yankusu dzalika min ujurihim syai'an." Barang siapa yang memberikan petunjuk, menunjukkan sebuah kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan dari kebaikan yang disebutkan tadi. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke hadis yang awal tadi. Di balik atau lawan dari yang kita bahas tadi, kita juga berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menjadi orang-orang yang akan menyebarkan keburukan di tengah manusia. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menjadi orang yang menutup tersebarnya keburukan di tengah-tengah manusia. Apalagi pada hari ini kaum muslimin, dengan banyaknya fasilitas yang ada di tangan kita, gadget dan sebagainya, terkadang tanpa kita sadari kita telah menyebarkan keburukan sebanyak-banyaknya di hadapan manusia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada di antara manusia yang nge-share ataupun menyebarkan sesuatu, namun dia lupa bahwasanya di video yang dia kirimkan tersebut ada musik misalkan. Sementara itu adalah sesuatu yang dilarang di dalam syariat agama Islam. Maka kita lupa terkadang bahwasanya hal tersebut menyebabkan kita menjadi orang-orang yang telah menyebarkan keburukan di tengah-tengah manusia. Ataupun perkara-perkara yang lain kaum muslimin, hendaklah kita menyadari bahwasanya keadaan kita pada hari ini adalah keadaan yang paling sulit dibandingkan orang-orang terdahulu, karena kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini
justru terkadang tanpa kita sadari menyebabkan kita tergolong kepada orang-orang yang telah menyebarkan keburukan tersebut. Sementara yang diharapkan oleh Nabi SAW tadi, hendaklah kita menjadi orang-orang yang menyebarkan kebaikan dan menutup keburukan. Bukan sebaliknya, menyebarkan keburukan dan menutup kebaikan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga harus kita perhatikan, jangan pernah kita menjadi penghalang tersebarnya kebaikan tersebut di hadapan manusia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada salah ucap yang keluar dari mulut kita sehingga membuat saudara kita enggan untuk datang ke pengajian misalkan. Ataupun mungkin di kalangan anak-anak kita di sekolah, ada di antara mereka yang saling menzolimi, sehingga ada di antara mereka yang mestinya rajin untuk belajar, namun ketika ada kezoliman tersebut tersebar di lingkungan pendidikan tersebut, banyak di antara mereka yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan dengan belajar menuntut ilmu syar'i. Oleh sebab itu kaum muslimin, hendaklah kita menjaga diri kita, menjaga anak-anak kita agar tidak menjadi orang yang akan menghalangi kebaikan itu tersebar di tengah-tengah manusia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadi orang yang akan menyebarkan keburukan itu di tengah-tengah kaum muslimin. Karena dari hadis yang kita sampaikan tadi, ketika seseorang memberikan ataupun memberikan petunjuk kebaikan kepada orang lain, kemudian orang lain tadi mengamalkannya, maka kita mendapatkan pahala dari apa yang mereka kerjakan. Namun sebaliknya kata Nabi SAW, "Wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yankusu dzalika min athamihim syai'an." Dan barang siapa yang memberikan ataupun mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang yang melakukan keburukan ataupun kesesatan tersebut, tanpa mengurangi dosa orang yang mengamalkan keburukan ataupun kesesatan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu jangan pernah kita ataupun kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak pernah menyebarkan keburukan itu, walaupun keburukan itu tidak sengaja kita sebarkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada orang yang tanpa dia sadari dia telah menyebarkan keburukan tersebut di tengah-tengah kaum muslimin. Dia memberikan contoh yang tidak baik, misalkan di hadapan anak-anak, sehingga nanti anak-anak tersebut pun menyebarkan ataupun melakukan perbuatan yang buruk tersebut. Maka kaum muslimin, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita mengajak ataupun mencontohkan sebuah kemungkaran di hadapan orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian perkara yang juga harus kita jaga, janganlah kita menjadi orang-orang mujahir, yang mana kita ketahui bahwasanya semua kita memiliki masa lalu yang buruk misalkan, ataupun ada keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan pada masa-masa silam. Janganlah kita pernah mengungkapnya di hadapan orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyimpan aib-aib kita,
menutupi aib-aib kita. Namun terkadang kita tanpa kita sadari, kita sendiri yang membukakan aib itu di hadapan manusia. Sehingga orang yang mendengarkan ataupun orang yang menyimak apa yang kita bukakan tersebut, dia punya ide untuk melakukan keburukan sebagaimana yang kita lakukan pada masa-masa silam tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain orang ini akan menyebarkan keburukan kepada orang lain, dia juga akan mendapatkan dosa karena dia telah membuka aibnya itu sendiri di hadapan manusia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang juga kita harus ketahui bahwasanya ketika kita menjadi orang-orang yang menyebarkan kebaikan ataupun sebab tersebarnya kebaikan itu, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan membukakan rizki kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita bukanlah orang yang langsung membagikan ataupun menyebarkan kebaikan tersebut. Namun kita bisa menjadi sebab tersebarnya kebaikan itu di tengah-tengah manusia. Sebagaimana yang terjadi di dalam kehidupan para sahabat dahulu. Ada di antara dua orang yang bersaudara, yang salah satunya senantiasa hadir di dalam majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia mendapatkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun saudaranya ataupun kakaknya yang satunya dia tidak datang ke majelis Nabi. Namun dia terus berusaha untuk memberikan biaya atas adiknya yang hadir ke dalam majelis Nabi tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi rizki yang engkau dapatkan itu adalah sebab dari hadirnya adikmu dalam menuntut ilmu. Sebagaimana hadis yang disebutkan, kana akhawani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya'tin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtarif, fashakal muhtarifu akhahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan bahwasanya dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang yang bersaudara. Salah satunya hadir ke dalam majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang satunya merupakan orang yang membiayai saudaranya untuk menuntut ilmu. Namun suatu ketika yang satu ini mengeluhkan apa yang dia rasakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia hanya terus membiayai adiknya sementara adiknya hanya hadir di dalam majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala la'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi kata Nabi, ataupun semoga dengan sebab engkau ataupun apa yang engkau dapatkan dari rizki Allah Subhanahu wa taala tersebut itu merupakan sebab dari apa yang dikerjakan oleh saudaramu tersebut, yaitu datang menuntut ilmu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau para sahabat, para ulama pun menyebutkan makna dari hadis ini, bisa jadi kamu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala karena adikmu yang pergi menuntut ilmu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita bukanlah orang yang langsung menyebarkan ilmu tersebut, ataupun kita tidak menjadi orang yang membagikan, menyebarkan kebaikan itu secara langsung. Namun kita bisa menjadi penyebab tersebarnya ilmu tersebut sehingga kebaikan-kebaikan tersebut bisa tersebar di hadapan kaum muslimin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan ataupun rizki kepada kita dengan tersebarnya kebaikan di hadapan manusia. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Untuk kalimat penutup, kita kembali mengingatkan diri kami dan juga kepada kita semua bahwasanya ketika kita disibukkan untuk menyebarkan kebaikan ataupun menjadi orang-orang yang akan menyebarkan kebaikan, hendaklah kita benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu yang mampu kita lakukan kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini bahwasanya mampunya kita menyebarkan kebaikan di tengah-tengah manusia itu merupakan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ungkapan dari salah seorang tabi'in yang bernama Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir. Beliau menyebutkan sebuah ungkapan, "Lau ukhrija qalbi wa ju'ila fi yasari wa ji'a bil khairati kulliha wa ju'ilat fi yamini lam astati' an aj'ala syai'an min hadhil khairat fi qalbi illa an yakuna Allah alladhi yada'uhu." Beliau mengatakan, kalau seandainya hatiku dikeluarkan dan diletakkan di tangan kiriku, dan semua kebaikan-kebaikan diletakkan di tangan kananku, maka aku tidak akan mungkin bisa memindahkan kebaikan yang ada di tangan kananku ini ke hatiku yang berada di tangan kiriku ini, kecuali kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada diriku. Inilah ungkapan yang beliau sebutkan, bahwasanya kalaupun hati yang merupakan tempat kebaikan ataupun tempat ilmu itu diletakkan di tangan kiri beliau katanya, kemudian semua bentuk kebaikan itu berada di tangan kanan beliau, maka yakin beliau bahwasanya kebaikan ini tidak akan bisa dimasukkan ke dalam hati yang berada di tangan kiri beliau kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalimat yang indah yang beliau ungkapkan ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwasanya ketika kita menginginkan menjadi orang-orang yang akan menyebarkan kebaikan di tengah manusia, kita yakin bahwasanya dengan ikhlasnya kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang akan memberikan atau meletakkan kebaikan itu di dalam hati-hati kita semua. Barakallahu fikum, mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.